Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi walaupun kalau dilihat-lihat peminat alur cerita ini memang agak sedikit, tapi mari kita mentokin alur cerita ini sambil kita selang-seling dengan alur cerita yang lainnya guys. So di video sebelumnya Luna dan Qian bicara panjang lebar di Cafe Academy terkait dengan Luna yang kabur dari kakeknya, Qian yang dicurigai oleh asosiasi magi garam juga, serta umur Luna yang bisa diperpanjang selama 3 tahun berkat bantuan Qian sebelumnya. Jujur Qian sih nggak mau direpotin oleh urusan pribadinya Luna, apalagi dia udah tahu kalau ada beberapa orang yang sedang mencari Luna saat ini. Makanya Qian pun duluan pamit dari kafe dan pergi gitu aja. Benar aja, begitu Qian udah pergi, tiba-tiba Luna langsung dikepung oleh sekelompok orang yang kemungkinan mereka adalah anggota dari Dewan Garam, Dewan Kerajaan Garam. Mereka bilang ke Luna, mari kembali ke Kerajaan Garam Nona Luna, Tuan Rigens mencari Anda. Luna nanya ke mereka, biasa yang menjemputku adalah Victor, kemana dia? Salah satu dari mereka pun menjawab, Sir Victor sedang disibukkan oleh urusan lain, jadi saya datang menggantikannya. Kami ini dari divisi penjaga ke-6. Sambil mengambil ancang-ancang, Luna pun bilang lagi, tapi bohong, gak ada yang namanya Victor. Luna pun langsung bangun dari duduknya dan berniat mau berlari dan langsung mengaktifkan skill Windy yang ngebuat mereka terhempas menjauhi Luna. Sambil terus menjauh dari mereka semua, Luna bilang dalam hati, apa mereka kelompok radikal? Aku harus segera pergi dari sini sesegera mungkin. Baru aja Luna mengatakan itu dalam hatinya, tiba-tiba seseorang udah ada di depannya aja dan mengaktifkan skill Sleep Catch tepat di depan wajahnya. Dalam sekejap Luna pun langsung tertidur pulas dan jatuh ke tanah. Ketua tim yang kepalanya botak itu pun bilang, haha, mereka memang mudah memperingatkanku kalau anak ini licin. Tapi sepertinya dia tertangkap terlalu mudah tuh. Masukkan dia ke dalam gerbong. Sementara itu Kaira mendengarkan suara pertarungan dari belakang, dan Qian yang penasaran juga bilang dalam hatinya, apa lawannya adalah dari Kerajaan Garam. Gak berselang lama, Luna Rain River udah dibawa menggunakan kereta ke sebuah tempat yang mirip dengan gereja. Si botak pun ngelapor kepada atasannya yang duduk di dalam gereja itu kalau Luna udah tiba di sana. Mendengarkan itu, Nela sangat senang dan dia bilang, kerja bagus, benar-benar anak yang malang. Sepanjang hidup dia menderita karena percobaan, namun takdir yang menantinya hanyalah untuk dimanfaatkan dan dibuang juga. Kehidupan menderitanya ini akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baru aja salah satu dari mereka nurunin Luna yang masih tertidur di kereta, tiba-tiba mereka kaget ngelihat munculnya kabut hitam di sekitaran mereka. Salah satu dari mereka yang sadar dengan kabut tersebut pun bilang, apa? Jangan-jangan legenda Kak. Belum habis di orang itu bicara, tiba-tiba kepala dan tubuhnya terbelah dua. Diikuti dengan anggota lainnya yang juga bernasib yang sama, tercincang hingga tewas dan gak bersisa. Ngelihat itu, anggota yang berdiri paling dekat dengan kereta terlihat cukup panik luar biasa, berkucuran keringat dingin. Dia bilang, apa ini? Ada apa ini? Kumohon hentikan semua ini. Dan tiba-tiba si kawan itu tersentak kaget begitu merasakan ada seseorang di belakangnya di atas kereta. Tentu itu adalah Qian yang sedang menggunakan topeng asasinnya. Tiba-tiba si botak yang mendengarkan teriakan keras dari luar gereja tersebut, dia menduga ada orang yang melacak timnya. Mendengarkan itu, Nela pun nyuruh si Rap untuk menghadapi penyusup tersebut. Dia bilang, tunjukkan pada mereka apa konsekuensi kalau berani macam-macam dengan kita. Rap pun keluar dari gereja dan dia lumayan kaget ngelihat seluruh bawahannya terbantai oleh seorang bocah. Dia pun bilang, untuk seukuran bocah kau boleh juga sendirian aja. Qian pun ngejawab, tapi kau nggak kelihatan sendirian tuh. Sambil ngelihat ke arah si botak dan merasakan auranya, Qian tahu kalau si botak ini mirip dengan Luna, tapi terlihat dia lebih stabil lagi. Tiba-tiba Ral pun udah melesat dengan sekuat tenaga ke depan dengan kedua tangannya yang dilapisi mana yang cukup pekat. Dia bilang dengan lantang, melawan bocah sepertimu, aku sendiri udah cukup. Beberapa menit kemudian, Nela pun keluar dari gereja untuk mengecek apakah si Ralph udah membereskan penyusupnya. Tapi matanya langsung terbuka dengan lebar begitu ngelihat Ralph udah bertekuk lutut di atas tanah dengan bekas ledakan besar di tempat dia berdiri. Tubuhnya yang terlihat udah cukup babak belur dan udah kehilangan kesadaran juga. Ngelihat itu Nela pun bilang,
Ini benar-benar hasil yang di luar dugaan. Chan pun nanya lagi, apa kau yang terakhir? Sambil mengerahkan magic api dan petir sekaligus dari tangannya, Nella ngejawab, ya ampun, kalau banyak tanya kau nggak akan populer di kalangan wanita. Seharusnya kau pikirkan itu sendiri. Ngelihat lawan yang ngeluarin 2 magic sekaligus, Cian pun bilang dalam hati, dia juga bebas menggabungkan elemen toh. Udah kuduga mereka ini serupa dengan Luna. Tanpa ampun Nella mengerahkan magic thunder flame-nya. Seketika api dan petir dalam ukuran besar melesat ke arah Cian dengan begitu dahsyatnya. Tapi Cian mampu menghindari serangan tersebut dengan masuk ke celah-celah serangan, bahkan menangkisnya setiap serangan tersebut dengan sempurna menggunakan daggernya. Spontan Nella benar-benar tersentak kaget ngelihat itu dan dia bilang, mustahil semuanya ditangkis dengan dagger. Tapi siapa sangka dalam sebuah langkah instan tiba-tiba Chen udah berada tepat di depan wajah si Nella ini dan dia bilang, kena kau. Chen melakukan tebasan ringan ke arah si Nella dan spontan ngebuat Nella harus ngeluarin step andalannya yang bernama air leap dan melompat ke belakang Chen menggunakan bantuan angin di kakinya. Lalu sambil mengerahkan magic lainnya, Nella bilang dalam hati, bocah ini berbahaya. Dia harus kumusnahkan sekarang juga. Nella mengerahkan sebuah ultimate bernama Charge Shot. Tapi tiba-tiba dari dagger Cian, jiwa Kairam keluar dan muncul di belakang si Nella sambil bilang, aku juga ada di sini loh, kata Kairam sambil menangkap lengan Nella dari belakang yang ngebuat dia benar-benar kaget kalau Cian ternyata nggak sendirian. Ngerasain lengannya ditahan, Nella pun berteriak, lepaskan. Karena lengannya ditahan, maka tembakan Charge Shot ultimate-nya itu meleset dari Cian dan bahkan mengarah ke gereja yang ngebuat gereja markasnya langsung berlubang cukup parah. Ngelihat itu Cian pun bilang dalam hatinya, wah, benar-benar mana yang barbar. Dalam waktu yang singkat Nella udah berlutut di tanah dengan lengan ditahan oleh kabut hitam yang menempel ke tanah juga. Karena Nella terus-terusan mencoba melepaskan tangannya ini, Kaira pun bilang, berhenti melawan Cah. Kau mustahil bisa melepaskan diri kalau cuma mengenalkan kekuatan manusiamu itu. Cian maju mendekati Nella dan dia nanya, atas perintah siapa kau menculiknya? Dan ada berapa banyak bajingan seperti kalian ini? Sambil tertawa Nella pun ngejawab, kau bocah yang lucu. Kau akan segera tahu karena kami akan mencarimu. Sampai berjumpa nanti di neraka, kata Nella yang tiba-tiba muncul simbol hitam di wajahnya. Bahkan sebelah matanya seperti terurai menjadi debu sedikit demi sedikit. Kairam tahu kalau Nella sedang mengaktifkan Heart Curve untuk membungkam dirinya sendiri dengan kematian. Serangan Cian pun bilang artefak yang menjebak manasib mengguna ke dalam jantungnya. Ternyata karena ini mananya nggak bisa bersirkulasi dan bahkan terkumpul pada tubuhnya, kata Cian yang ngebuat si Nella ini tersentak kaget. Dan dia tambah kaget lagi karena Kairam tahu kalau tubuh si Luna juga ada artefak yang sama, artefak itu. Cian pun bilang lagi, nama organisasi monster Dewan Garam yang terlahir dari berbagai jenis eksperimen, organisasi Path of Revolution, bukan? Spontan Nella terkaget-kaget, bahkan nama organisasinya sampai ketahuan. Sambil sedikit demi sedikit menghilang menjadi debu, Nella pun bilang di sisa waktunya, Tunggu, sebenarnya siapa kalian ini? Sambil memegangi kepala si Nella, Cian pun ngejawab, cari tahu aja sendiri, tentunya di neraka sana. Apa? Mati seperti ini terlalu kejam, kata Nella yang makin sekarat dan mulai meneteskan air matanya. Lalu tiba-tiba Cian menembus dada Nella dengan tangannya. Dalam hatinya Cian bilang, di kehidupanku sebelumnya aku menemukan buku kuno di salah satu laboratorium kerajaan garam. Buku itu penuh dengan metode memanfaatkan artefak yang disebut dengan Heart Curve, beserta deskripsi penelitian tentang pengendaliannya juga. Bahkan cara menghapusnya pun ada di sana kalau si pengguna gagal menggunakannya, kata Cian yang mengambil artefak tersebut dari jantung Nella. Sebelum akhirnya Nella pun tewas menggenaskan menjadi debu. Cian merasa beruntung artefak Heart Curve milik si Nella ini masih dalam kondisi bagus dan juga aktif. Dan dia pun segera menyuruh Kairam untuk menurunkan Luna yang ada di kereta.
Begitu Luna udah berada di hadapannya, Qian bilang, ini akan menjadi percobaan pertamaku. Jadi nggak tahu apa ini bisa berhasil ataupun enggak, kata Qian, yang kemudian menghancurkan artefak tersebut dari genggaman tangannya, sehingga aura yang berada di dalam artefak tersebut pun berkumpul di tangannya si Qian. Qian pun memasukkan aura itu ke tubuh Luna sambil bilang, jika artefak seperti ini tertanam pada jantungnya Luna, harusnya aku bisa menghancurkannya dengan menggunakan properti yang sama. Begitu dada Luna bercahaya, seketika dia pun terbangun dari tidurnya. Matanya langsung terbuka dengan lebar. Gak berselang lama, Luna udah dibawa ke aula utama Dewan Garam oleh Qian. Tapi dia sengaja gak menampakkan diri kepada Luna. Luna sendiri kini udah tersadar. Sambil ngelihat mana yang ada di tangannya, Luna bilang, ini, perasaan ini, tubuhku memang terasa ringan, seolah sesuatu yang berat di dalam hatiku telah menghilang. Dan kenapa sekarang aku lebih merasakan kehadiran senior Qian? Ya, Qian berhasil mencabut heart curve dari jantung Luna, dan sepertinya mana Qian juga tercampur lebih banyak di Luna sekarang. Sementara itu, Kairam dan Qian saat ini berada di gedung tinggi seberang dari aula utama Dewan Garam. Kairam nanya ke Qian apa yang sebenarnya dia rencanakan dengan menolong dan membawa pulang Luna kemari. Qian pun ngejawab, aku kepikiran kalau dia bisa bermanfaat nantinya. Sangat disayangkan kalau dia dibiarkan mati, bukan? Jujur Kairam heran ngeliat Qian melakukan semua kerja keras untuk keuntungan orang lain. Jangan-jangan nantinya Luna malah menusuk Qian dari belakang seperti kejadian dia sebelum regresi. Kita pindah ke Regen. Saat ini sedang menginterogasi Luna. Luna mengatakan kepada kakeknya kalau dia diculik, tapi setelahnya dia nggak mengingat apapun juga. Dengan tegas Regen mengatakan, kau kira aku percaya itu? Kerajaan dilanda kekacauan karena penjamuan berdarah sebelumnya. Tapi lihatlah dirimu, kau malah santai-santai aja. Bawahan Regen pun meminta maaf dan menyatakan kalau ini semua adalah salahnya. Seharusnya dia menjemput Nona Luna kemari lebih cepat lagi. Mendengarkan itu, Regen pun berdiri dari kursinya dan dia terus berjalan mendekati bawahannya tersebut sambil mengatakan, dia bertindak atas kemauannya sendiri. Ini bukan salahmu, kata Regen yang ngebuat bawahan tersebut mengucapkan terima kasihnya. Lalu Regen menepuk bahu bawahannya tersebut dan dia bilang lagi, aku tahu kau selalu bekerja keras. Gara-gara cucuku ini kau udah menjalankan tugasmu dengan sangat baik. Tiba-tiba si bawahan ini tersentak kaget ngelihat tangan tuannya di baunya yang menyala dalam kobaran api. Lalu Regen pun ngelanjutin, aku udah lama menyadari pengkhianatanmu itu. Kau kira kau bisa lolos karena melukai cucuku kali ini. Ngelihat itu Luna pun terkaget-kaget, sedangkan si bawahan itu panik bukan main, berkucuran keringat dingin dan dia bilang, semua ini salah paham Tuan. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Diam! Mendengarkan omonganmu membuatku muak keparat, kata Regen dengan penuh amarah, dan tanpa ampun dia membakar tubuh bawahannya itu dengan api super panas yang ngebuat si bawahannya itu menjerit histeris sehingga dia pun tewas dan hangus menjadi tulang belulang. Ngelihat itu Luna cukup shock dan bahkan sampai menutup mulut dengan tangannya dan dia bilang, ini kelewatan kejam kek. Tapi Regen malah ngejawab, dia salah satu dari sekian orang yang memerintahkan penculikanmu. Selain itu, apa kau dapat informasi mengenai Qian Fer? Luna tahu persis meskipun kakek Regen sini nanya, dia pasti udah tahu fakta mengenai Qian itu sendiri. Kebohongan udah pasti nggak akan mempan. Tapi Luna masih mencoba untuk menjawab, enggak ada hal khusus. Sebenarnya aku pulang terlambat karena bertemu dengannya juga. Aku nggak bisa menemukan hal khusus darinya pada pertemuan pertama. Mendengarkan itu Regen menaruh tangannya di bahu Luna dan dia bilang dengan tegas, bukan itu jawaban yang ku mau Luna. Katakan apa yang bocah itu sembunyikan. Dia adalah seorang keluarga Fer. Aku yakin dia punya sesuatu, atau mungkin seseorang yang membantunya juga, kata Regen dengan aura intimidasi pekat pada cucunya. Tapi Luna nggak gentar pada kakeknya dan dia ngejawab, iya, yang dia miliki hanya satu naik penjaga dan pelayan yang gak berguna. Gak ditemukan kaitan apapun soal kejadian itu dengannya. Kenapa kakek begitu terobsesi dengan Qian? Regen meningkatkan intensitas aura intimidasinya dan dia bilang lagi,
Kau mengajukan banyak pertanyaan daripada biasanya ya. Jadi memang ada sesuatu tentang bocah tersebut. Setelahnya Rigens pun melepaskan tangan di bahu Luna dan menghilangkan aura intimidasinya dan ngelanjutin lagi. Kau nggak seharusnya nanya Luna. Kau terlahir sebagai seorang Rain River. Kau cuma perlu melakukan apa yang ku katakan. Silakan pergi jika kau nggak ingin ngejawab pertanyaanku ini. Sekarang kau dilarang keluar untuk sementara waktu, kata Rigens yang kemudian pergi dari ruangannya. Sedangkan Luna sendiri menatap jenazah bawahannya yang masih terbakar itu. Dengan mata sayu dia pun bilang dalam hati, aku muak dan lelah dengan keluarga ini. Oke, kita kembali ke Akademi Luen. Terlihat Seth masih aja nongol di pintu kamar Qian, bahkan sampai tidur segala, dan ngebuat Qian cukup kesal gak bisa masuk ke ruangannya sendiri. Makanya Qian pun jalan-jalan keliling di sekitar asrama dan dia gak sengaja mendengarkan para murid yang berbicara tentang mata pelajaran hari ini dibatalkan. Bahkan sampai sekarang guru mata pelajaran tersebut belum ditemukan. Jujur Qian juga penasaran siapa guru yang dimaksud itu. Tiba-tiba Serika muncul di belakang Qian dan bilang, katanya instruktur magic Aronis menghilang. Lalu sambil bisik-bisik Serika ngelanjutin, kenapa kau membunuh instruktur itu? Awalnya Qian sedikit kebingungan dengan pertanyaan tersebut. Membunuh instruktur? Apa maksudmu? Aku bahkan gak kenal dengannya. Lalu Serika pun ngejawab, jelas kau gak kenal. Kau bolos semua pelajarannya, kampret. Dia itu magi yang sangat berbakat dari kerajaan garam. Udah menjadi hal yang wajar bagi para magi datang ke Luen yang merupakan wilayah netral ini. Tapi ada juga rumor kalau dia menentang Rigens Rain River. Jadi selama ini kami mengawasi gerak-geriknya. Meski begitu, menculik Luna adalah hal yang nggak kuduga. Tadinya kami akan segera mengambil tindakan, tapi ternyata kau udah mengurus semua itu. Setelah dijelaskan dengan panjang lebar, baru Qian sadar ternyata orang yang dihabisinya olehnya kemarin adalah seorang instruktur toh. Tapi yang paling penting cuma Serika yang tahu tentang kejadian ini. Selain itu dia pengen Qian pergi menjalankan misi, so Qian boleh berada di luar akademi dulu untuk sementara waktu. Namun Qian penasaran siapa guru yang menggantikan instruktur yang telah dihabisinya itu. Serika pun ngejawab, kurasa instruktur yang lain akan mengisi kekosongan posisinya. Tapi memang tetap harus ada pengganti permanennya. Makanya sekarang ini iklan rekrutmen pasti udah keluar. Dan benar aja seseorang saat ini sedang menaiki kereta kuda dan menuju ke Akademi Luen. Dia bilang kepada kusir tersebut, ada pekerjaan yang kudambakan sejak lama. Kudengar sekarang sedang ada lowongannya juga. Karena itu aku buru-buru pergi ke sana sebagai calon guru. Siapa sangka yang melamar pekerjaan itu adalah Boris, si tangan kanan dari Pangeran Luinel bersama dengan Asel. Nggak berselang lama, Qian pun kembali ke kamarnya dan meminta Kairam untuk segera bangun karena ada misi penting. Kairam yang penasaran kemudian nanya ke Qian kemana misi kali ini. Qian pun ngejawab, wilayah barat dari Kekaisaran Ushif, Lambester, kota kejahatan yang dikelola dengan uang dan juga kekerasan. Oke, kita sekarang pindah ke wilayah Lambester. Di sana terlihat sedang diadakan pertarungan hidup mati dalam sebuah arena yang ditonton oleh banyak orang. Dan bahkan para penonton semuanya saling bertaruh dengan jagoan mereka masing-masing. Setelahnya juga terlihat pertarungan berdarah itu berakhir dengan sangat barbar, tapi semua orang hanya terlihat senang. Nggak berselang lama juga, Qian dan Kairam udah tiba di Lambester. Terlihat Lambester adalah kota kumuh yang penuh dengan kriminalitas. Jujur, Kairam jijik dengan joroknya kota tersebut. Dan Qian juga ngejelasin kalau Lambester berbeda dengan kota Luen yang netral karena ada perjanjian antar negara. Jujur karena Lambester nggak ada yang memihak, makanya situasi kota ini berada di luar kendali. Kairam masih penasaran apa maksud Qian, tapi tiba-tiba sekelompok orang mendatangi mereka dan dia bilang, wah, rupanya kita kedatangan tamu berharga. Nona manis, mending kau bermain dengan kami daripada dengan bocah itu. Dengan kemunculan mereka barulah Qian ngejelasin kalau Lambester ini terlalu banyak kriminalnya. Makanya nggak ada kerajaan yang mau menguasai kota ini. Tapi tentu para kroco itu dalam sekejap mereka langsung babak belur rata dengan tanah. Setelahnya Qian pun pergi ke penginapan dan meminta kamar terbaik sambil memberikan segepok uang pada resepsionis. Tapi cewek resepsionis itu malah bilang, maaf, boleh saya tanya berapa umurmu? Dengan wajah kesal Qian pun ngejawab,
Apa permintaanku nggak kedengeran? Aku bilang pesan kamar terbaik untuk 1 orang. Apa begini caramu memperlakukan pelanggan, ha? Siapa pemilik tempat ini sih? Si cewek itu pun panik kalau memang harus melibatkan owner segala. Makanya dia pun menyebut Cian dan dia bilang, "Selamat datang di Lambester Cake." Begitu udah berada di dalam kamar, Cian ngelihat ke arah jendela di mana orang-orang udah mulai berdatangan juga. Makanya dia pun harus segera berangkat mengikuti orang-orang tersebut. Cian buru-buru balik ke resepsionis dan dia bilang, "Tadi kau bilang namamu Lisa, bukan?" "Benar, saya Lisa dari Lambester Cake. Ada yang bisa saya bantu?" jawab si Lisa dengan ramah. Cian pun ngelanjutin, "Aku ingin memakai kandang." Tapi Lisa langsung menolaknya karena pelanggan baru nggak diperbolehkan menggunakan kandang. Cian nanya lagi, "Terus kemana perginya semua pelanggan yang tadi di sini? Apa cuma aku orang baru di sini?" Baru aja Cian mengatakan itu, mata Lisa langsung terlihat punya niat membunuh. Tapi dia langsung berubah ke mode ramah dan mengatakan, Tolong maafkan saya hanya melakukan pekerjaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya." Ngelihat sikap Lisa, Cian pun tersenyum dan dia bilang dalam hati, "Wanita yang menarik, biar kulihat apa yang begitu dia waspadai ini," kata Cian sambil mengerahkan tatapan intimidasi serta mengambil sesuatu di jubahnya dengan tangan yang udah dilapisi dengan aura. Ngelihat itu, Lisa pun kaget dan segera ngeluarin beberapa dagger di tangannya. Tanpa ragu, Lisa melempar dagger-dagger tersebut sekuat tenaga ke arah Cian. Tapi Cian ngeluarin item di balik jubahnya itu dan ikut melempar untuk menahan seluruh dagger-dagger tersebut. Seketika mata Lisa terbuka dengan lebar ngelihat serangannya ditahan oleh sesuatu. Dan dia bilang, "Apa? Itu kan koin emas," kata Lisa yang ngelihat koin emas tersebut tergores di tengah-tengah karena menahan seluruh serangan dagger barusan. Spontan Lisa pun berkeringat dingin dan dia bilang dalam hati, "Aku refleks bereaksi karena merasakan ada niat membunuh datang darinya. Tapi anak ini malah melempar koin dan menahan seluruh seranganku dengan sempurna. Siapa dia sebenarnya?" Cian langsung komplain ngelihat koin emasnya yang berharga udah rusak. Makanya Lisa buru-buru minta maaf dan mengatakan kalau ini cuma salah paham. Dia nggak bermaksud buruk pada Cian. Tapi Cian benar-benar memanfaatkan momen tersebut untuk mendesak Lisa. Dengan wajah yang jengkel dia bilang, "Jadi sekarang gimana? Kau mau tanggung jawab bukan?" kata Cian sambil terus menunjukkan koin emasnya yang udah rusak itu. Dengan begitu Lisa terpaksa ngasih jalan ke Cian untuk menuju ke kandang yang harus ditelusuri menuruni tangga lorong rahasia. Dan dia mencoba menyerahkan semacam lempengan VVIP kepada Cian juga. Sebagai tanda Cian adalah pengguna kamar spesial, sehingga keselamatan Cian cukup terjamin jika membawanya. Selain itu Lisa pun bilang lagi, "Meski aku nggak yakin kenapa Anda seingin itu mengunjungi kandang di sini, saranku jangan pergi ke sana kecuali kau punya lebih dari 1 nyawa. Semoga beruntung," kata Lisa yang kemudian balik ke resepsionisnya. Setelahnya Cian pun bergegas turun. Kairan pun nanya, "Kenapa nggak nyuruh wanita tadi memanggil ownernya ke tempat ini? Lagi pula isi perintah misimu kan membawa keluar owner Lambester Cake, bukan?" Cian ngejawab, "Iya, aku harus membawa keluar Lindsay Nihalov. Dia orang misterius sekaligus pemilik Lambester Cake ini. Sama sekali nggak ada petunjuk soalnya juga." Jujur Kairam kesal kenapa Serika ngasih misi kayak teka-teki begini. Dan menurut Cian, semuanya akan terungkap sebentar lagi. Kau berkata seolah tahu tempat ini aja," kata Kairam ngeremehin. Tapi Cian bilang, "Di kehidupanku sebelumnya aku pernah kesini beberapa kali. Ya paling nggak sampai tempat ini hancur karena perang sipil. Sebentar lagi kau akan tahu gimana bobroknya tempat ini. Lambester Cake yang sebenarnya," kata Cian yang kini udah berada di depan pintu kandang. Oke, kita balik sebentar keluar. Terlihat ada seorang pemuda yang duduk di atas kursi untuk menanyai orang yang Cian hajar sebelumnya. Orang itu mengaku kalau mereka udah melakukan semua yang mereka bisa, tapi tetap aja kalah dan babak belur. Selain itu, dia ngelapor kalau bocah yang menghajarnya memesan kamar VVIP di Lambester Cake. Mendengarkan itu, si pemuda itu berpikir dengan keras dan dia bilang, "Berarti dia itu putra dari keluarga bangsawan atau apa?" Si kawan itu ngejawab, "Nggak tahu, yang jelas aku kesal. Kumohon bantu kami Tuan Gander. Bahkan aku nggak lagi bisa berkeliaran di jalanan," kata si kawan yang menangis udah nggak bisa ngerampok lagi. Mendengarkan itu, Ganter pun ngejawab, Ya, baiklah. Ini memang cukup menarik. Aku mau ngeliat tampangnya dulu. Kita akan langsung berangkat ke kandang."
Kita kembali ke Lambester Kick. Terlihat para penonton bersorak gembira ngelihat seseorang petarung bernama Linda Weasley menang telak atas lawannya. Kairam juga ikutan menonton, akhirnya paham kenapa kota ini akan hancur nantinya. Mayoritas orang di sini berjudi untuk arena duel, makanya lama-kelamaan pasti akan hancur dengan sendirinya. Tapi untuk alasan ini juga Chen datang kemari. Dengan tegas dia bilang ke Kairam kalau mendatangi Linze Nihalov itu susah. Kita bisa bikin dia mendatangi kita, kata Chen yang ngebuat Kairam penasaran. Baru aja Chen mengatakan itu, tiba-tiba dua pengawal mendatanginya sambil berteriak, "Hei, kau yang di sana, ini bukan tempat untuk bocah sepertimu." Ngelihat momen ini sangat pas, tanpa ragu Chen melesat dan langsung menghajar ulu hati pengawal pertama yang ngebuat dia langsung kesakitan bertekuk lutut di lantai. Belum sempat pengawal kedua datang menolong, tiba-tiba Chen udah menarik rambut gimbal pengawal yang pertama dan ngebuat dia bilang, "Jangan, aku minta maaf." Tapi Chen gak peduli dan tanpa ampun dia menghantamkan kepala si pengawal itu lagi dan sampai dia terkapar pingsan di lantai dengan gigi yang terlepas dan memuntahkan banyak darah. Ngelihat itu, pengawal kedua langsung panik berkeringat dingin dan sambil mendekati sekawan itu dengan aura intimidasinya, Chen bilang, "Jadi harus kemana kalau aku mau mendaftar bertarung? Aku nggak mau hanya menonton dan bertaruh saja." Yuk kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. BTW alur cerita ini kita selang-seling dengan alur cerita yang lain biar nggak bosen juga. Oke lah, next kita bahas apa ya? Stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.